Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ibu-ibu kita berkumpul seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang ini. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Karena ibu-ibu pada saat dan zaman sekarang, pada saat masa pandemi ini, kesehatan kita sangat-sangat dibutuhkan ibu-ibu. Ibu-ibu, seperti kita ketahui, setelah 4 bulan kita lama tidak bertemu, hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di Posyandu ini kembali. Ibu-ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sesuai dengan instruksi, kita tidak boleh berkumpul terlalu lama, tidak boleh dalam berkerumun, tetapi kita boleh berkumpul apabila kita memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana ibu-ibu? Ada berapa protokol kesehatan? Ada 3. 1, kita menggunakan masker. 2, cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Itu yang perlu kita pahami ibu-ibu agar kita bisa terhindar dari tertularnya COVID-19. Selain itu ibu-ibu, selain daripada yang 3 tadi, ibu-ibu harus mempunyai gizi yang seimbang, makanan yang cukup, berolahraga, berjemur setiap hari agar kita menjadi sehat dan meningkatkan imun kita. Ibu-ibu, selain kita harus memperhatikan hal tersebut, kami sebagai petugas KB menghimbau ibu-ibu walaupun di dalam situasi sekarang tidak lupa untuk ber-KB. Karena sudah banyak terjadi, Bu, dengan adanya kita sering berkumpul, akhirnya terjadilah kehamilan. Ibu-ibu lupa untuk ber-KB karena ibu-ibu takut. Takut karena apa? Takut tertular, takut keluar, karena apabila keluar kita takut akhirnya untuk melakukan pelayanan KB. Ibu-ibu jangan takut ibu-ibu, sekarang pemerintah sudah membantu kita untuk tetap melaksanakan KB. Di dalam program keluarga berencana ada 7 Bu, 7 alat kontrasepsi yang perlu ibu-ibu ketahui. 1, IUD yang kita biasa dengan spiral. 2, implan atau susuk, Bu. 3, NOW dan NOP. 4, suntik. 5, suntik. 6, pil. Dan 7, kondom. Jadi alat kontrasepsi itu 7, Bu. Bisa ibu-ibu pilih yang mana yang menurut ibu cocok. Karena pada saat ini ibu-ibu kan takut pergi ke paskes atau ke bidan. Jadi ibu-ibu takut untuk ber-KB sehingga ibu-ibu tidak ber-KB. Terjadilah kehamilan. Ibu untuk menambah anak. Nah, untuk mencegah itu ibu-ibu, apabila ibu-ibu takut untuk melaksanakan melakukan pelayanan KB, ibu-ibu bisa datang ke pos KB. Karena di pos KB telah disiapkan pil KB dan kondom, Bu. Jadi ibu-ibu tidak usah pergi ke sekedar untuk mengambil alat kontrasepsi pil, mesti ke puskesmas, ke alat kesehatan yang jauh. Ibu cukup untuk ke pos KB dan sub KB di tempat ibu-ibu berada. Itu ibu-ibu. Jadi tidak ada kata saya tidak mau KB, saya takut. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan alat kontrasepsi yang memfasilitasi PLKB memberikan alat kontrasepsi kepada pos dan sub KB kita, Bu, yang ada di wilayah tempat tinggal kita. Jadi ibu-ibu tidak ada lagi kata-kata tidak mau ber-KB. Gimana, Bu? Kalau ibu-ibu hamil lagi? Repot kan? Nah, untuk menghindari itu, ibu bisa
untuk melaksanakannya dengan datang ke ibu kader, minta alat kontrasepsi pil dan kondom. Apabila ibu-ibu takut untuk melaksanakan pemasangan implan, pemasangan IUD, serta melakukan steril MOP dan MOW. Untuk sementara waktu, ibu-ibu silakan datang ke pos dan sub KB untuk meminta alat kontrasepsi, pil dan kondom. Gratis, Bu, tidak bayar. Jadi, kami sebagai petugas KB menghimbau kepada ibu-ibu untuk datang ke tempat, ke rumah kader kita, ibu pos dan ibu sub KB untuk meminta alat kontrasepsi. Mungkin itu ya ibu-ibu, pencerahan dari saya agar kita tidak putus dalam menggunakan alat kontrasepsi. Karena apabila kita tidak menggunakan alat kontrasepsi, ibu akan hamil kembali. Mungkin cuma itu ibu-ibu. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan menggunakan slogan ini, Bu, KB, nggak lagi 2 anak cukup. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.